pagi anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema 4, pembelajaran ke-6, buku tema 2. Sekarang kita ambil bukunya, buku LKS. Kita lihat di subtema 4, pembelajaran ke-6. Di situ ada muatan bahasa Indonesia, ada teks bacaannya, kita baca bersama-sama di rumah ya. Anak-anak baca di rumah. Minggu pagi ini cuaca cerah. Dewi bersama keluarganya mengunjungi kebun binatang. Dewi bersemangat sekali membeli tiket. Dewi dan adiknya ingin menunggang gajah. Ayah dan ibu memberikan izin. Dewi dan keluarganya langsung menuju kandang gajah. Dewi dan adiknya sangat tidak sabar. Pemandu gajah memberikan aba-aba. Pemandu gajah adalah orang yang melatih gajah. Gajah disiapkan dalam posisi kaki menekuk. Dewi dan adiknya langsung menaikinya. Gajah pun mulai berjalan. Ayah dan ibu memotret dari kejauhan. Di sini ceritanya Dewi dengan adiknya mau sekali naik ke gajah, mau sekali naik di atas punggungnya gajah. Jadi di situ ada kata menunggang. Menunggang itu sama dengan naik di atas punggung gajah. Ya, jadi Dewi ini naik di atas punggung gajah bersama adiknya. Mamanya foto dari kejauhan. Sekarang kita lihat untuk tugas bahasa Indonesia. Kita lihat di lembar kerja siswa bagian B, poin kedua. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Nah, kalian buat 3 nomor saja. Nomor 1, 2, dan 3. Kata cuaca, tiket, dan izin. 3 nomor saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk di muatan PPKN. Kita baca. Ada bacaannya di situ. Ketika berkunjung di kebun binatang, ada aturannya. Aturan berkunjung di kebun binatang antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan satwa. 2. Melihat satwa dengan tertib. 3. Jangan mengganggu satwa saat tidur. 4. Jangan membuang sampah sembarangan. 5. Hindari kontak langsung dengan hewan. 6. Dilarang memberi makan satwa. Kamu tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Hewan tersebut bisa sakit bila makan sembarangan. Belum tentu makanan yang kamu berikan baik untuk hewan. Bila kamu melanggar aturan, ada pihak yang dirugikan. Pertama, kamu membuat hewan sakit. Kedua, kebun binatang harus bekerja keras merawat hewan. Ketiga, pengunjung lainnya tidak bisa melihat hewan tersebut. Oleh karena itu, taatilah aturan yang ada di kebun binatang. Jadi, kalau kita pergi berwisata ke kebun binatang, kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Sama dengan kalau pergi ke pantai, ke taman kota, kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampahnya sembarangan ya. Sekarang kita lihat tugas PPKN-nya. Di lembar kerja siswa bagian B, poin 1. Berikan tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan saat wisata dan beri tanda silang pada sikap yang tidak mematuhi aturan saat wisata. Di sini ada gambarnya. Anak-anak yang sedang apa? Di sini ada gambarnya anak-anak yang sedang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Jadi kalian pilih mana yang mematuhi aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan. Sekarang kita masuk di muatan matematika. Di muatan matematika itu kita masih pelajari pembagian 3 bilangan. Nah, sekarang kita pelajari dulu tentang proses bersusun pendek, proses bersusun turunnya pembagian. Kemarin kan prosesnya perkalian. Sekarang kita masuk di proses bersusun pendek pembagian. Perhatikan baik-baik ini nak. Proses bersusun pendek contohnya 75 dibagi 3. Nah, ini 75 dibagi 3 kita mau buatkan prosesnya, proses bersusun pendeknya turun seperti ini. Nah, 75 bagi 3. Ini 3 karena dia ini pembagi.
Karena 3 ini pembagi, jadi kita harus ingat perkalian 3. 7 bagi 3 bisa? 7 bagi 3 tidak bisa. Nah, kita cakar dulu di sampingnya untuk memudahkan. Kalau ada yang tidak ingat perkalian, untuk memudahkan saja ini, yang sudah hafal perkalian pasti langsung dia jawab ini. 7 bagi 3 tidak bisa. Jadi kita cari di bawahnya 7 yang mendekati 7. Di bawahnya 7 itu berarti di bawahnya 7 itu berarti 6. Nah, kita lihat di perkalian 3. Coba beda kita lihat perkalian 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18. 3 kali 7 21. 3 kali 8 24. 3 kali 9 27. 3 kali 10 30. Nah, sekarang kita lihat di sini di perkalian 3-nya. 7 bagi 3 tidak bisa. Berarti kita cari yang perkalian yang mendekati 7. Berarti di bawahnya 7 berarti ada 6. Nah, kita lihat di sini adakah hasil di sini yang adakah perkalian di sini yang hasilnya 6? Ada toh yang ini. Nah, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 7 bagi 3 kita tulis dari sini 2. Nah, karena dia mendekati 7, 6. Nah, sekarang 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kenapa ini 6 ditaruh di puluhan? Kenapa ini 6 ditulis di bawahnya puluhan? Karena ini 5 bagi 3 tidak bisa. Jadi kita pakai 7 bagi 3 2. Karena ini kita bagi dengan 3, jadi kita tulis di bawahnya 7. Kalau ini yang bisa dibagi dengan 3, kita tulis di sininya. Tapi karena 7 bagi 3 sama dengan 2, jadi kita tulis di bawahnya 7. Nah, sekarang kita kurang. Ini turun 5. 7 kurang 6 sama dengan berapa? 7 kurang 6 1. 1 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Sekarang kita ambil 2 angkanya. 15 bagi 3. Bisa 15 bagi 3. Nah, kita lihat kemarin kita lihat di perkalian 3-nya. Kita dari perkalian 3, adakah hasilnya 15 di perkalian 3 ini? Kalian lihat, adakah? Pasti ada toh. Nah, ini dia. 3 kali 5 sama 15, berarti 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, ini lagi kita kali 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kurang 5 0. 1 kurang 1 0. Berarti 15 kurang 15 sama dengan 0. Hasilnya 0. Nah, begini. Ini 2 kali 3 di sini. Tulis di sini 6. Karena 7 bagi 3 2. Jadi kembali kita hasilnya ini di atas kita tulis, kembali kita kalikan dengan ini dengan ini. 2 kali 3 6. Tulisnya di sini karena ini yang dibagi tadi. Nah, sekarang kita kurang. Sekarang hasilnya yang ini kita bagikan dengan ini lagi. 15 bagi 3 sama dengan berapa? 15 bagi 3 sama dengan 5. Berarti 5 kali 3 untuk hasilnya di bawah sini. 5 kali 3 15. Jadi 15 per 15 sama dengan 0. Ya. Jadi seperti ini proses pembagian bersusun pendek. Ibu kasih contoh lagi satu. Nah, contohnya lagi. Misalnya 76 dibagi 2. Nah, caranya ini sama dengan yang seperti tadi. 76 dibagi 2. Ini pembagian model seperti ini
materinya nanti di materi tema berikutnya, karena kita sudah memasuki di tema 3. Jadi kita belajar memang di sekarang 76 dibagi 2. Nah, 7 bagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti kita ambil lagi yang mendekati 7. Contohnya 6. Nah, coba kita lihat dulu di perkalian 2 karena dia pembaginya 2. Kita coba tulis perkalian 2. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. 2 kali 4 8. 5 10. 2 kali 6 12. 2 kali 7 14. 2 kali 8 16. 2 kali 9 18. 2 kali 10 20. Nah, ini perkalian 2 karena dia pembaginya 2. Nah, sekarang 7 bagi 2 tidak bisa. Kita ambil di bawahnya 7 berarti 6. Nah, di sini kita lihat, nah ini. Berarti 7 bagi 2 kita sini tulis 3. 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6. Nah, kurang ini turun 6. 7 kurang 6 1. Nah, sekarang 16 bagi 2. 16 ini dibagi 2 bisa. Nah, kita lihat di sini di perkalian 2-nya. Ada angka 6, ada hasil 16 di sini? Ada. 2 kali 8. Nah, berarti 16 bagi 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 8 kali 2 16. 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti 76 bagi 2 sama dengan 38. Ya, seperti ini. Jadi kalau bisa tulis. Kenapa bisa ini? Di sini 3 karena ini 7 bagi 2 3. Karena 7 bagi 2 ini tidak bisa, jadi kita cari di bawahnya yang mendekati 7. Nah, kita tulis 3. Oke, sekarang kenapa bisa ini ditulis di tempatnya puluhan? Karena yang tadi kita bagikan itu puluhannya, bukan satuannya. Kalau satuannya tadi yang kita bagikan, berarti kita tulis di sini. Tapi karena puluhannya yang kita bagi tadi dengan pembaginya, jadi kita tulis di sini hasilnya 6. 3 kali 2 6. Dari mana dapat 16? Dari 6, dari hasil pembagiannya ini. 16 bagi 2 8. 8 kali 2 16. Jadi seperti ini. Nah. Ya, kalau perlu anak-anakku di rumah catat biar tidak lupa. Ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti dari pembagian seperti ini, bisa telepon ibu atau bisa WA pribadi ibu bagaimana caranya, nanti ibu pimpin. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat bekerja dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.